Shalom, perkenalkan nama saya Indra Kristopal Nangge dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Saat ini saya akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar negara Indonesia, memiliki kedudukan formal dan tidak dapat diubah. Pancasila menjadi landasan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber hukum di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, mengatur pemerintah dan penyelenggaraan negara. Kedua, menjadi pedoman prinsip dasar dan kehidupan. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD Negara tahun 1945. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang formal dan tidak bisa dipisahkan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan pembukaan UUD 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Keduanya saling terkait dan melengkapi untuk membentuk fondasi yang pokok bagi negara Indonesia. Beberapa hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Rumusan Pancasila tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan tertib hukum tertinggi. Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 harus dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila menjadi sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur setiap tatanan kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan, dan agama. Selanjutnya, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945. Beberapa contoh penjabaran Pancasila dalam pasal UUD 1945. Yang pertama, pasal 29 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan beragama. Kedua, pasal 34 ayat 2 mengatur bahwa negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Ketiga, pasal 28 mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. 1. Membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sebagaimana dengan negara lain. Sejalan dengan ideologinya, maka demokrasi di Indonesia berdasarkan dirinya kepada ideologi politik yang dipunyai, yaitu Pancasila yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai kebutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. 2. Membudayakan Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Dalam sistem ekonomi, Pancasila, pemerintah, dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua warga masyarakat. Ketiga, membudayakan Pancasila dalam kehidupan sosial. Budaya, sosial dan budaya adalah satu kesatuan hal yang sangat mudah berubah. Dengan keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia, kita selaku warganya harus dapat menciptakan dan mengamalkan mengaktualisasikan Pancasila dalam bidang ini. Hal ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam upaya mempersatukan bangsa Indonesia.
Keempat, membudayakan Pancasila dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai kesatuan pertahanan. Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia harus dipahami dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengembalikan tatanan negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, kesadaran akan pentingnya musyawarah dan mufakat sebagai wujud demokrasi. Pancasila juga ditekankan sebagai langkah untuk mencapai keputusan yang bijaksana dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.